Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isun Wang Gresik. Kali ini akan membahas keutamaan-keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Sebelum membahas materi tersebut, jangan lupa yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dan like. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Kalau menurut kitab Tambihul Ghafilin bi Ahadisi Sayyidil Anbiya wal Mursalin karangan Al-Imam Abiles Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Faqih As-Samarqandi Al-Hanafi. Kalau menurut kitab ini halaman 162 di Babu Fadli Ayyamil Ashri, bab menerangkan keutamaan hari-hari 10. Jadi yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Di sini diterangkan bahwasanya qala al-faqih radhiyallahu taala anhu haddatsana abi rahimahu wa taala haddatsana Muhammad bin Ghalib bi isnadihi an Ata'in an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu taala anha anna syabban kana sahibu sima'in kana sahiba sima'in wa kana ida ahalla hilala dil kana ida ahalla hilalu dil hijjati asbaha shaiman. Jadi ini diriwayatkan dari Al-Faqih, pengarang kitab ini yaitu Imam Abu Les. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada saya, ayah saya Abi. Kemudian ayahnya dari Muhammad bin Ghalib dengan sanadnya sampai kepada Atok dari Ummul Mukminin yaitu Nyai Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya ada seorang pemuda yang mana dia ini punya pendengaran. Wa kana idza ahalla hilalu dzil hijjah asbaha shaiman. Apabila telah muncul hilal bulan Dzulhijjah, maka paginya berpuasa, seperti itu. Maka dia paginya itu berpuasa. Fartafa'a al-hadisu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghaturkan hadis, fartafa'a al-hadisa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghaturkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihi fada'ahu. Maka Rasul mengutusnya dan memanggilnya. Faqala ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam. Wahai pemuda, apa yang membawamu untuk puasa di hari-hari ini? Apa yang mendorongmu untuk puasa di hari-hari Dzulhijjah ini? Seperti itu. Maka dia menjawab, qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sebab ayahku, engkau Rasul, dan ibu saya. Jadi saya melakukan puasa Dzulhijjah ini ya sebab perintah ayah, yang mana ayah itu ya mendengar hadis engkau, hadis jenengan, sehingga saya diperintah. Kemudian ibu saya juga memerintahkan, seperti itu. Dia mengatakan innaha ayyamul masyairi wa ayyamul haji. Sesungguhnya di hari-hari Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia dan juga hari-harinya orang yang berhaji. Yang mana asallahu ayyusyrikani fi du'aihim. Saya memohon kepada Allah berkah puasa Dzulhijjah ini agar doa saya dikumpulkan dengan doa-doa orang yang haji di tahun itu.
Jadi berkat saya puasa Dzulhijjah ini, semoga doa saya dikumpulkan dengan orang-orang yang berhaji di saat itu, seperti itu. Karena doa orang yang haji itu sangat mustajab, ya, sangat mudah dikabulkan. Kemudian Rasul mengatakan qala fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adzala mi'ata raqabatin wa mi'ata badanatin wa mi'ata farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillah. Rasul mengatakan sesungguhnya bagimu di setiap hari yang engkau puasa di bulan itu, di bulan Dzulhijjah, maka membandingi pahalanya itu membandingi 100 budak, 100 budak, 100 unta badana dan 100 kuda yang engkau bawa, yang engkau gunakan di jalan Allah. Nah itu ya, jadi pahalanya sangat luar biasa. Puasa di hari-hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 7. Ya. Tanggal 1 sampai 7 itu pahalanya seperti itu. Membandingi, bahkan melebihi pahalanya 100 budak, 100 unta badana, dan 100 kuda yang digunakan di jalan Allah. Nah, seperti itu. Satu saja pahalanya sudah banyak, apalagi ratusan, seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan lagi, faidakana yaumut tarwiyati falaka fiha addala alfa raqabatin wa alfa badanatin wa alfa farasin tahmilu 'alaiha fisabilillah. Apabila puasa di hari Tarwiyah atau di 8 Dzulhijjah, maka bagimu mendapatkan pahala yang sebanding, bahkan melebihi 1000 budak dan 100 unta dan 100 kuda yang engkau 1000 ya. 1000 budak, 1000 unta badana dan 1000 kuda yang engkau gunakan di jalan Allah. Ini 10 kali lipatnya yang tarwiyah ya. Yang tarwiyah ini 10 kali lipatnya di hari-hari Dzulhijjah yang 1 sampai 7. Wah, makin luar biasa lagi. Kemudian Rasul mengatakan faida kana yaumu arafata falaka biha alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tahmilu 'alaiha fi sabilillahi wa huwa siyamu sanataini sanatan qablaha wa sanatan ba'daha. Kemudian Rasul mengatakan apabila puasa di hari Arafah, maka bagimu mendapatkan pahala yang sebanding dengan 2000 budak, 2000 unta badana, dan 2000 kuda yang engkau gunakan di jalan Allah, fisabilillah, seperti itu. Jadi 20 kali lipatnya, ya. 20 kali lipatnya puasa hari-hari 1 sampai 7 Dzulhijjah. 2 kali lipatnya tarwiyah, berarti ya seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan wahwa siyamu sanataini sanatan qablaha wa sanatan ba'daha. Jadi puasa Arafah itu yaitu pahalanya sama saja puasa 2 tahun. Jadi setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian ada hadis lagi mengatakan waruya fi riwayatin ukhra annahu qala ya'dilu shaumu yaumi arafata bi shaumi sanataini wa ya'dilu shaumu asyura bi shaumi sanatin. Rasul mengatakan puasa Arafah, puasa di hari Arafah itu membandingi pahala puasa 2 tahun, selama 2 tahun. Kemudian wa ya'dilu shaumu asyura bi shaumi sanatin, dan pahala puasa hari Asyura itu membandingi puasa selama setahun. Nah, itu kemuliaan di hari Arafah itu sangat agung sehingga puasa sehari pahalanya sama saja seperti puasa 2 tahun. Seperti itu. Ini kalau versi kitab ini.
Kemudian ini ada di versi kitab Jami' Shaghir fi Ahadisil Basyiril Nadir karangan Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti, Imam Suyuti, di hadis nomor 8781, hadisnya sahih dari Qatadah bin Nu'man. Bahasanya Rasul mengatakan, man shoma yauma arafata ghafarallahu lahu sanataini, sanatan amamahu wa sanatan khalfahu. Barang siapa yang puasa di hari Arafah, maka Allah mengampuni dosanya selama 2 tahun. Sanatan amamahu, setahun yang telah lalu, wasanatan khalfahu, dan setahun yang akan datang. Di kitab lain dikatakan yang diampuni adalah dosa kecil, ya, as-shaghair, bukan al-kabair. Kalau dosa besar nanti ada cara lain untuk memaafkannya, untuk diampuni dengan cara lain seperti itu. Kemudian ada lagi di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Kabir wal Muhaddisi Asy-Syahir Al-Hafidhi bin Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an. Ini di dalam babu saumu tatawwu'i wa ma nuhiya an shaumi. Bab tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang, dan puasa sunnah yang dilarang. Di hadis nomor 566 dikatakan an Abi Qatadah al-Ansari, dari Abi Qatadah al-Ansari, bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi yaumi Arafah. Sesungguhnya Rasul ditanya tentang puasa hari Arafah, maka Rasul mengatakan qala yukaffiru sanata al-madhiyah wal baqiyah, bahwasanya puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu, wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Nah, ini keutamaan di puasa tarwiyah. Yang meriwayatkan adalah rawahu Muslim. Kemudian ada hadis lagi nomor 580, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafata bi Arafata, rawahu al-khamsatu ghairu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqailiyu. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah. Sesungguhnya Nabi telah mengatakan, Nabi melarang puasa di hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah atau bagi orang yang haji. Jadi orang yang haji di sana yang melakukan ibadah haji tidak boleh puasa Arafah. Dan yang disunahkan puasa Arafah yaitu orang-orang yang selain berada di Arafah atau selain yang melakukan ibadah haji, seperti itu. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.